Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuslihu biha syani wa tahfadhu bi barakatiha imani wa tunawwiru biha wajhi wa janani wa ta'asimu biha anil khata lisani. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. Hadirin hadirat, alhamdulillah kembali kita dikumpulkan fi baitin min buyutillah taala. Semoga perkumpulan kita ini menjadi saksi baik di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mari kita bacakan satu surat Al-Fatihah dan syifa untuk salah seorang sahabat saya Al-Habib Saleh bin Muhdar Al-Haddad yang sedang dirawat di PON dan akan dilakukan tindakan. Mudah-mudahan Allah selamatkan, diberi kesehatan, panjang umur, fi khair, lutuf, afiah. Demikian pula keluarga kita, sahabat-sahabat kita, siapa saja muslimin muslimat di rumah sakit Allah beri kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna bi barakati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana 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 rabbana. Hadirin yang berbahagia, malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah yang mana pembacaannya masih dalam masalah keutamaan salat. Sepertinya hadis-hadis yang kita baca sekarang ini memberitahukan kepada kita bahwa bagaimana caranya bila seorang terlanjur ingin meludah atau ingin mengeluarkan ingus atau reak ketika dia di dalam keadaan sholat. Bukan tidak boleh ya, asal tidak berlebihan, tidak membatalkan sholat dan ada caranya. Kemana harus dia buang, itu yang akan diberitahukan kepada kita. Terakhir yang kita baca adalah Qala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu taala wa hadama naf'a bihi wa bi ulumi darain amin wa huwa sayyidul walid Abu ya Al-Allama Muhammad bin Ali Al-Maliki radhiyallahu ta'ala an fi kitabih Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah ila an qala bima yata'allaq bis salah wa min dzalika anna sholata fiha munajatu rabbil izzah. Bahwasanya dalam salat ini kan kita munajat, seolah-olah kita sedang berbicara dengan Allah SWT. Ya. Naam. An Anas radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terakhir ini yang kita baca kemarin. Innal mu'mina idza kana fis salati fa inna ma yunaji rabbah. Seorang mukmin ketika ia dalam keadaan sembahyang sesungguhnya sedang berbicara dengan Allah. Ya. Baik. Fala yabsuganna baina yadayhi wala an yamini. Jangan sekali-kali dia meludah ke depan, baina yadayhi ini jadi ke depan atau ke kanan. Kenapa? Di kanan ada malaikat. Di depan kan dia sedang, kan tadi saya ceritakan seolah-olah Anda sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak pantas, ya. Jadi kemana? Qala walakin an yasarihi au tahta qadamai, imma ke kiri atau di bawah kakinya. Tapi ambil sebelah kiri di bawah kakinya, ya. Baik. Ini terjadi bukan sekarang. Kalau sekarang digebukin orang nanti ngeludah begitu udah bagus-bagus begini, ya. Nah, ini dulu di zaman Nabi belum ada permadani tanah, jadi masih bisa, ya. Dia meludah di padang pasir, ya, pasir. Kalau sekarang tidak, ya. Nah, ini dijelaskan Abu ya. Wa hadza haitsu kanat shalah 'ala turab. Itu apabila sembayangnya di atas tanah.
bukan di atas Ramadhani, ya. Wa illa fayakhudhu biyadihi al-yusra kama nussa alaih. Yang lebih baik adalah diambil dengan tangannya yang kiri. Terus bagaimana? Sekarang Masya Allah ada sapu tangan, ada tisu, ya. Kalaupun tidak bisa juga, Anda bisa buka baju, kantong, Anda meludah di sini. Enggak termasuk jorok itu, karena melakukan itu demi untuk mengagungkan Allah, jadi nggak apa-apa, ya. Nah, dimasukin di sini atau dipegang tangannya, dia masukkan ke kantongnya begitu, boleh, nggak apa-apa. Ambil, dimasukkan ke dalam kantongnya, ya. Jadi alangkah baiknya sekarang kan ini kan belum tentu terjadi pada kita. Jaga-jaga kalau kita mau sholat, ya pegang apa? Ada sapu tangan atau ada tisu. Kalau lagi batuk-batuk, lagi flu, kita bawa tisu. Jadi begitu selesai langsung kita masukkan, ya. Nah, gitu. Bisa, ya. Nah, ini ada nasnya nih, disuruh dipegang tangan kanan kiri ini. Qala Nabi sallallahu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza qama ahadukum ila sholati falyabsuq amamah. Kalau salah seorang dari kamu sedang menghadap Allah dalam salat, jangan meludah ke depannya. Berarti meludah boleh tapi jangan ke depan, ya. Baik. Terus fa innama yunaji Allah ma dama fi musalla. Sementara dia menghadap kiblat, ya, dalam salatnya itu dia kan berbicara seolah-olah dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala an yaminihi, juga jangan ke sebelah kanannya. Kenapa? Fa inna an yaminihi malakan, di sebelah kanannya ada malaikat. Baik, habis kemana? Wal yabsuk an yasarihi aw tahta gadamaihi fayadfinha. Dia ke sebelah kiri, itu sebelah kiri umum. Bisa ke kantongnya, bisa dipegang dengan ini atau ke bawah dan diginiin oleh kakinya, itu kalau tempatnya tanah, ya, di Arab padang pasir bisa langsung dikubur tuh ludah, ya. Tapi sebaiknya kita tahan dah, ya, kita tahan. Kalau memang nggak bisa, ya seperti itu tadi. Kalau kita dalam keadaan flu, barangkali batuk-batuk, lebih baik kita siapkan di kantong kita tisu atau sapu tangan, ya. Tisu atau sapu tangan. Ini ada begitu, ya. Pak Obib, kalau saya nggak tahu, dulu saya belah ke depan, masuk neraka nggak? Tidak, ya, tidak sampai di sana, ya. Nah, cuma tidak ada adab aja. Ya. Qala wa min dzalika, nah ini keutamaan salat, ya. Nah, wa min dzalika anna sholata fiha at-tawajjuh wal iqbal 'ala Allah taala. Hampir sama. Jadi ketika kita melakukan sholat itu kan kita menghadap Allah, khusus tawajjuh, ya, siap, ya. Nah, baik. Kemudian an Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kana ahadukum yusalli, apabila salah seorang kamu sembahyang, fala yabsuq qibala wajhi, jangan meludah di depan mukanya, ke depan mukanya gitu, ya. Fa inna Allah qibal wajhi idza shalla, karena seolah-olah Allah ada di depan dia ketika dia salat, ya. Seolah-olah Allah ada di depan dia ketika dia salat. Jadi itu tadi sebelah kiri atau di bawah kakinya kalau itu tanah, kalau tidak ya dengan tangan di kantong atau dengan sapu tangan, ya. Tidak membatalkan salat, ya. Hanya saja jangan bersuara kelebihan. Batuknya dibikin-bikin, bersinnya misalnya wahingnya dibikin-bikin, jangan. Meludahnya begitu. Jangan begitu, ya. Pelan-pelan. Kan bisa. Ya, enggak harus begitu, enggak harus bunyi gitu, ya. Kalau keterlaluan dia membatalkan salat dari cara Anda melakukan ludah itu sendiri. Jangan, ya. Kalau dalam sholat harus ada bedanya. Kita ini sedang sholat dan di luar sholat. Di luar sholat terserah Anda, ya. Di luar sholat terserah Anda. Tapi memang sebaiknya untuk hal-hal yang sedikit kurang baik kiri adanya, ya.
Ashabul yamin itu orang ahli jannah, ashabul yasar ini ahlun nar, nasallallahu alaihi ya. Baik. Qala wa min dzalika anna as-salata, di antara keistimewaan salat. Kalau tadi jadi hadis-hadis yang kita baca barusan itu 4 hadis memberikan kepada kita pelajaran bahwa kalau kita dalam keadaan sholat jangan meludah ke depan, tapi ke sebelah kiri, juga jangan ke sebelah kanan. Ya. Dan yang lebih baik, ini dari saya tentunya, Anda siapkan tisu atau sapu tangan. Kebetulan saya nggak ada tisu, nggak ada sapu tangan, ada kantong baju. Jangan pakai sayang, ada apa-apa di dalamnya, biarin. Demi karena Allah, ya buat di sini pelan-pelan. Ya, nggak jorok, nggak. Karena dia melakukan hal itu untuk syariat, untuk agama. Ya, baik. Jangan sembarangan. Bukan, kata Habib, kalau lagi sembahyang meludah di kantong sebelah kiri, apa-apa. Di sholat nggak apa-apa. Apalagi di luar, Anda terus jadi biasa di jalan. Jangan. Ya, mungkin dianggap gila nanti kita, nasallallahu alaihi ya. Jangan, di luar sholat juga jangan, ya. Itu khusus karena darurat saja, ya. Karena darurat. Baik. Qala wa min dzalika anna as-salata fiha dzikrul 'abdi rabbahu ta'ala wa dzikruhu ta'ala li 'abdi. Di dalam salat ini komunikasi apa? Dua pihak apa? Yang sekarang bahasa sekarang apa itu? Ya. Antara kita dengan Allah dan Allah dengan kita. Di dalam salat ini kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengingat, Allah tidak pernah melupakan orang yang mengingatnya. Allah juga ingat lagi kepada kita. Jadi dalam salat dua-duanya tuh, si hamba Allah, Allah ingat kepada kita. Artinya kalau orang yang enggak sembahyang diingat enggak sama Allah? Tidak. Tapi ketika dia sembahyang diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalilnya Allah taala wa aqimis sholata li dzikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Ketika kita mengingat di dalam hadis yang lain, ya, kalau kita menghadap Allah sejengkal, Allah sehasta. Kalau kita berlari ke kiri, Allah secepatnya lari kepada kita. Ya, jadi Allah tidak akan melupakan kita. Nah, jadi di dalam sholat itu kita ingat Allah, dzikrikati wa dzikri lak. Maksudnya, wa aqimus sholata li dzikri adalah agar kamu mengingat aku dan aku akan mengingatmu. Begitu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beruntung, ya. Orang kalau diingat sama Allah beruntung. Ya, beruntung sekali. Fa inna kulla naw'in min adz-dzikri yatagarrab bihi al-'abdu ila rabbi. Karena segala macam zikir maksudnya apa? Kita berzikir maksudnya apa? Ingin dekat dengan Allah. Anda beramal ini sedekah, ingin dekat dengan Allah. Hah? Semua perbuatan-perbuatan baik kita ini insya Allah ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Oleh karena itu mugabalu bidzikri minhu subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingat kepada Allah, kalau zikir kan khusus, kalau secara umum artinya kan ingat. Allah tidak akan melupakan orang yang mengingatkan Allah. Jadi selama kita berzikir, pasti Allah juga ingat kepada kita. Kalau Anda berzikir di tempat yang baik, Allah mengingat Anda di tempat yang lebih baik lagi, di tempat yang lebih bagus lagi. Kalau Anda banyak berzikir, Allah akan berikan rahmat kepada kita lebih banyak lagi. Artinya tidak ada kerugian. Apalagi sholat yang paling afdalnya daripada zikir. Ya. Nah, baik. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala ta'ala Qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi mas'al. Masya Allah. Allah berfirman dalam hadis kunsi, aku bagikan di salat yang kita kerjakan, salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 2 bagian. Apa maksudnya? Sebagian buat hambaku, ya, antara aku dan hambaku dibagi 2, wali abdi masal, dan untuk hambaku itu ketika sholat ada permintaan-permintaan sesuai dengan
Ada gobul-gobul sesuai dengan permintaannya. Wali abdi, dan untuk hambaku masal, apa yang dia minta? Ketika sholat, apa yang dia minta? Nah, Anda harus pintar-pintar nih mencerna hadis ini. Ini kan dalam Fatihah. Fatihah doa kan? Oke, biarkan Fatihah. Nanti terakhir yang baik, kan kita udah baca kalau tidak salah ya. Yang paling dekat antara orang itu dengan rahmat Allah ketika dia bersujud. Disujud minta lagi sama Allah. Ya. Jadi untuk dikabul doa di dalam sholat itu sangat, anggaplah 90% insya Allah. Gitu ya. Jadi banyak-banyaklah berdoa di dalam sholat. Tapi di tempatnya, mana tempatnya? Itu tadi. Waktu sujud terakhir. Baik itu sholat fardu ataupun itu sholat sunnah. Minta yang baik. Asal jangan yang tidak masuk akal. Ya, minta yang baik. Baik. Ya Allah berfirman, aku bagikan sholat ini antara aku dan hambaku. Dua bagian. Satu bagian buat saya, Allah, sebagian untuk hambaku. Dan untuk hambaku akan aku berikan apa yang dia minta. Baik. Kita lanjutkan. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Kan kita baca Fatihah tuh. Bacaan Fatihah itu bismillahnya ada ikhtilaf bainal ulama. Ada yang bilang itu bismillah ayat dari Fatihah, ada yang bilang itu bismillah bukan ayat dari Fatihah. Yang ayat betul itu di surat Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, ya, yang dengan Ratu Balqis itu ceritanya. Baik. Enggak usah kita perpanjang yang itu, ya. Nanti jadi kalau kita sholat di Saudi, yang madhabnya yang mengatakan sholat bismillah itu bukan dari Fatihah, dia tidak baca keras. Jadi begitu kita dengar alhamdulillahirabbil alamin, dia baca tapi pelan-pelan bacanya. Harus yakin tuh. Kalau kita yang bermadzhab Syafi'i, kita mengatakan Fatihah itu dari bismillah itu dari ayat surat Al-Fatihah. Artinya kalau orang sholat tanpa membaca bismillahirrahmanirrahim, Fatihahnya gagal. Kalau Fatihahnya gagal, tidak sah sholatnya. Nah, makanya kalau kita sembahyang dengan orang yang langsung alhamdulillahirabbil alamin, harus punya keyakinan bahwa dia baca bismillah tapi secara sir, pelan-pelan. Biasanya begitu. Ya, biasanya memang begitu. Nah, di tempat yang misalnya nggak pakai kunut, kalau imamnya yang pinter, dia kasih waktu yang sujudnya lama. Supaya apa? Supaya yang kunut bisa kunut. Nggak apa-apa. Ya, kita misalnya di tempat Persis, di tempat Muhammadiyah, dia kan nggak kunut. Wahabi nggak kunut. Wahabi Islam bukan? Islam, ya kan? Muhammadiyah juga saudara kita, Persis juga saudara kita. Nah, ketika kita sholat di situ, mereka tidak pakai, mereka punya pandangan, punya pendapat, nggak perlu tuh kunut subuh. Kita Ahlussunnah wal Jamaah pakai kunut. Begitu imamnya mau sujud, kita baca. Dan biasanya dilamain sama dia kalau dia pintar. Supaya apa? Supaya selesai bacanya. Supaya selesai baca kunutnya. Habib Habib nanya, Bib, gimana kalau anak ikut-ikutan nggak baca juga itu kunut? Ya nggak apa-apa. Cuman kan sebagaimana yang sering terangkat, pakai duit enaknya. Jadi kalau sholat itu 5.000, tambahan kunut jadi 5.500, Bib. Begitu ente nggak kunut, tinggal berapa? Salam, dapatnya cuma 5.000, hilanglah 500. Itu adalah kita mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Nggak usah berdebat soal itu. Karena tidak membatalkan sholat. Seandainya dia sengaja tidak batal pun tidak membatalkan sholat sunnah muakkad, ya, sunnah itu, ya, sunnah sunnah, ya Allah, iya sunnah abad min abadus salat, ada sunnah abad itu, ya, tapi sangat dianjurkan, ya. Nah, kalau di kita mazhab Syafi'i sunnah abad kalau ditinggalkan sujud sahwi, ya. Nah, kalau dia enggak apa-apa, ya. Cuman jangan dibiasakan, ya. Biar dia enggak bisa, dia tidak kunut, Anda kunut. Terus jangan dikatakan, wah orang kalau enggak kunut enggak sah salatnya, jangan. Ya, jangan begitu, ya. Tasyahud awal juga termasuk abadus salat, ya. Baik. Kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala, ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, qala Allah Ta'ala hamidani abdi. Hambaku memujiku. Ya. Baik. Itu hamba memuji untuk Allah, ya. Nah, kan bagi dua nih. Kemudian wa idza qala ar-rahman ar-rahim alhamdulillahirabbil alamin, kan ar-rahman ar-rahim.
Qala Allah Ta'ala athna alayya abdi. Memuji dengan lebih lagi. Pujiannya lebih dalam lagi. Kita kan suka ngomong tuh, wah dalam nih. Ini dalam nih. Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Baik. Qala Allah Ta'ala athna alayya abdi. Wa idza qala maliki yaumiddin qala ta'ala majjalani abdi wa qala marrah fawwada ilayya abdi. Ketika kita mengucapkan maliki yaumiddin, sama, ini hambaku mengagungkanku, menghambakan dirinya kepadaku, menyerahkan dirinya kepadaku. Di dalam riwayat lain fawwada ilayya abdi, ini dia menyerahkan, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini baru kita punya nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau lah yang aku sembah dan hanya Engkau lah yang aku mintai tolong. Qala hadza baini wa baina abdi. Wa li abdi mas'al. Ini untuk aku dan untuk hambaku. Ketika kita mengatakan wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah dalam hadis qudsi, ini untuk aku dan untuk hambaku. Dan bagi hambaku yang ia minta. Kita nggak usah jauh-jauh, nggak usah berdoa di sini, nggak perlu. Jangan disisipi apa-apa nih Fatihah, biarin. Sebab ini sudah doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini sudah doa, ya. Baik. Hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas'al. Untuk hambaku yang dia minta. Ya bisa saja dalam hati kita minta. Ketika itu bisa saja kita dalam hati dia minta. Bisa juga ucapan Allah Subhanahu wa taala ini menyangkut ketika kita meminta dalam salat itu sendiri. Sujud, waktu kita sujud, Allah kabulkan, ya. Baik. Kemudian hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas'al. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita lanjutkan, kan tadi Allah bilang untuk hambaku yang dia minta, ketika bilang Engkaulah yang aku sembah, hanya Engkaulah yang aku mintai tolong. Kemudian apa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Doa bukan? Berarti gabul oleh Allah. Karena sebelumnya Allah sudah bilang wali abdi mas'al, untuk hambaku yang dia minta. Nah, kita minta ini, insya Allah dikasih jalan yang lurus kita, ya, kasih jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jalan-jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat terhadap mereka, bukan jalan-jalan yang Engkau benci seperti Yahudi, ya, dan kufar lainnya yang dibenci oleh Allah. Waladhdallin juga bukan orang-orang yang sesat. Kafir sudah pasti sesat, ya, kesesatan macam-macam, ya. Jadi insya Allah orang yang betul-betul sholat akan mendapat petunjuk dari Allah, kemudian akan mendapatkan nikmat khusus dari Allah dan dijauhkan dari kesesatan. Karena Allah mengatakan ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala ta'ala qala li 'abdi wa li 'abdi masal. Ini untuk hambaku. Dia bilang untuk Allah tuh. Ini ketika dia ngomong ihdinas siratal mustaqim, masa Allah minta petunjuk? Kita dong. Ihdinas siratal mustaqim, abdi kata Allah. Wali abdi mas'al, insyaallah dikabul tuh. Permintaan kita agar ditunjukkan jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah, orang-orang yang selalu dawam dalam salatnya akan ditunjukkan oleh Allah jalan yang lurus. Sekalipun misalnya saya bukan menyuruh orang untuk berbuat dosa, ya. Orang kan macam-macam. Ada yang suka nyerempet-nyerempet, ya kan? Ada nyerempet-nyerempet, ada yang nabrak, ada yang sampai terbalik, ya. Nah ini yang suka nyerempet-nyerempet nih, insya Allah berkah sholatnya benar, nanti nggak nyerempet lagi, jalannya dia di jalan yang benar, beraturan jalannya nanti, sesuai dengan rambu-rambu yang ada di jalan tuh, ya. Nggak boleh berhenti, dia nggak berhenti, nggak boleh dia di kiri, dia nggak di kiri, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau dia selalu istiqomah dalam melaksanakan sholat itu akan membenarkan, akan membuat kita menjadi lurus, membuat kita insya Allah menjadi orang yang benar, ya. Oleh karena itu jangan sekali-kali meninggalkan sholat fardu. Tambah lagi dengan sunnah, tambah banyak ganjaran kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kalau jaa fi riwayat ukhra ziyadatun fi awwalihi wa idza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim, tadi enggak disebut, ya.
Ketika hamba itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, yaqulullah taala dzakarani abdi, hambaku mengingat aku. Jadi baru ngomong bismillah, Allah sudah bilang, ini dia ingat aku. Oh, ingat ya. Dari pertama sholat kita udah diingat oleh Allah SWT. Beruntung orang yang diingat oleh Allah SWT, dan rugi orang yang ditinggalkan tidak diingat oleh Allah SWT. Ya. Nah, itulah keistimewaan di dalam sholat. Hanya itu, tidak ada lagi. Kalau min dzalika anna sholata fiha ta'minul malaikah. Nah ini banyak orang yang kurang menghargai ini. Padahal besar nih, ya. Kalau di dalam sholat itu ada aminnya malaikat. Jadi jangan ngomong ini amin dari mana nih? Ini amin dari mana nih bahasanya? Malaikat ngomong amin. Kalau sudah malaikat ngomong amin, kan malaikat nggak pernah maksiat kepada Allah. Berarti orang-orang yang mengucapkan amin maksiat nggak? Malaikat tidak pernah maksiat kepada Allah mengucapin amin. Kita dalam sholat ucapin amin. Salah apa benar? Benar. Maksiat tidak? Tidak. Nggak mungkin malaikat mengucapkan amin kalau itu maksiat. Malaikat tidak pernah bermaksiat, selalu berbuat baik. Berarti mengucapkan amin itu perbuatan yang baik. Ya. Kalau ada orang yang ngomongin, nggak usah amin. Itu amin bukan bahasa Arab, bukan urusan ente. Jawabnya bukan urusan ente. Ente nggak mau ucapin amin, terserah. Ente ingin ucapin amin. Kenapa? Kita tahu hadis ini. Lihat dengan hadisnya. Ini hadisnya nih, ya. Di dalam sholat itu ada aminnya malaikat, pengaminan malaikat. Jadi kalau kita doa, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Habib ini ngomong amin. Nah, ini malaikat yang ngomong amin ini, ya, yang mengamini. Baik. Tagulu li qiraatil Fatihah amin. Malaikat itu mengatakan bagi bacaan Fatihah kita amin. Doa malaikat itu digabul oleh Allah karena bukan tukang maksiat. Sudah dapat keistimewaan dari Allah, malaikat lagi ngedoain. Ya? Baik. Faman wafaqa ta'minuhum, siapa yang pas aminnya dia dengan aminnya malaikat. Jadi kadang-kadang nggak pas. Gimana supaya pas? Benar, ya. Barang siapa pas aminnya dia dengan berbarengan aminnya dia dengan aminnya malaikat di dalam Fatihah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang sudah lalu. Habib Ahmad nanya, Bib, dosa yang mana, Bib? Dosa kecil, ya. Dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar kita mesti tetap istighfar, kita minta taubat kepada Allah khusus, ya, dosa-dosa kecil. Nah, dan memang yang paling banyak kita dosa mana? Dosa kecil, saudara. Dosa yang dianggap kecil, justru itu yang jadi besar. Karena kita menganggap kecil, dosa kecil. Ngomongin orang, dosa kecil. Hina orang, dosa kecil. Nah, ini kecil. Nah, kalau zina, udah minum khamar, kurang ajar kepada ibu bapak, itu dosa-dosa bunuh, naudzubillah, itu dosa-dosa besar, bunuh diri, ya. Kalau dia sadar. Jadi awas ya, yang bunuh diri jangan dianggap kafir ya. Mungkin waktu itu dia stres, gila nggak ada hukumnya, ya. Gila tidak ada hukumnya, jadi sembahyang tetap dimandiin, di segala macam kan. Kenapa? Orang Islam dia. Mungkin waktu bunuh diri dia lagi gila, lagi stres, ya. Stres itu ada yang kayak orang gila, saudara. Rasulullah ya. Kita lanjutkan. Mana hadisnya? Kan Abi bilang barusan, bada ada ta'mil malaikah. Ja'a fil hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu fi sahihain. Dalam kitab Bukhari dan Muslim nih. Ya, ini hadis sahih. Apa hadirin? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ammana al-imamu fa aminu." Tadi kan belum dikasih tahu sama kita. Kalau di dalam sholat itu ada pengaminan malaikat. Barang siapa yang aminnya bareng dengan aminnya malaikat, diampuni dosanya yang sudah lalu. Kapan? Udah tahu belum? Belum. Kapan tuh aminnya malaikat kita bisa bareng? Ini keterangannya. Idza ammanal imam, kalau imam amin, fa aminu. Kamu guru amin juga. Jadi ini
ada perintah juga, imam suruh ngomong amin. Kadang-kadang imam gak ngomong amin. Jangan ngomong amin, karena amin Anda dibarengin malaikat. Aminnya imam itu dibarengin malaikat. Jadi kalau imam amin bareng dengan makmum, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. jawab ya, bareng ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu sama malaikat tuh. Insya Allah kita diampuni dosa kita yang sudah lalu. Bareng sama imam. Jadi jangan imam dulu, jangan ngeduluin. Juga ajar anak-anak kita yang biasanya mempermainkan amin. Ajar dong sebelum ke masjid. Ajar masjid itu bukan tempat main-main. Masjid itu tempat ibadah. Kalau amin kamu jangan main-main. Itu amin juga ibadah. Dibaca oleh malaikat. Kamu kalau main-main sama amin berarti mempermainkan malaikat. Jangan. Ya. Anak-anak kan gak gitu ya. Ayo kita kasih tahu orang tuanya. Jadi anak-anak nggak tahu. Ya. Jadi Nabi mengatakan, idza ammanal imam fa'aminu. Kalau imam amin kamu amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Karena barang siapa yang bersamaan aminnya dengan aminnya malaikat, nah ini menunjukkan bahwa imam bareng dengan malaikat aminnya. Karena Nabi mengatakan barang siapa yang bertepatan takminnya, takmin si orang yang sholat itu dengan takmin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nah, kalimat faman wafaqa takminhu takminal malaikah ini menunjukkan bahwa malaikat aminnya dengan bacaan imam. Jadi bareng, ya. Kalau di daerah Jawa Barat, saya sering mendengar tuh kiainya, ghairil maghdubi alaihim, seolah-olah ngasih isyarat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, rabbighfirli. Amin. Jadi bareng. Jadi dikenyangin padahal untuk dia sendiri itu, rabbighfirli untuk dia sendiri, enggak batalin salat ya. Tapi enggak apa-apa, asal aminnya bareng. Jadi absennya sedikit aja. Kita mulai sekali lagi ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah itu sama malaikat. Ya, jadi begitu kalau amin. Dianjurkan oleh Rasulullah SAW, bukan oleh saya nih, Rasulullah yang ngajar. Ya, supaya amin kita bareng dengan amin malaikat. Ya ampun dosa kita yang sudah lalu. Ya Allah, nikmat. Berarti setelah saya sholat udah terhapus lagi tuh. Kalau umpamanya tertulis di situ sudah ada misalnya 50.000, yang lalu dengan ini hapus, kosong, tinggal ganjaran yang ada. Kan ada dua, timbangan dosa, timbangan bagus. Nah, ya ini yang nulis nanti siapa? Rogib. Ini amal baik, sholatnya. Ya, nanti hapusin. Karena ada perbuatan ini. Jadi pahala masya Allah banyak, dosa juga banyak. Tapi kelihatannya penghapus dosa dari Allah sangat lebih banyak daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh orang. Makanya jangan pelit berdoa, jangan pelit melakukan kebaikan supaya dihapuskan semua dosa kita. Nanti bertemu dengan Allah sudah bersih. Kita min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Itu tentang amin ya, kita sudah paham sekarang tentang amin caranya. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ahadukum amin, apabila seseorang daripada kamu mengucapkan amin, wa qalatil malaikatu fis samai amin, malaikat di langit mengatakan amin. Tapi kalau dilihat dari hadis yang sebelumnya ini imam ya yang melakukan. Nah, baik. Wa qalatil malaikatu fis samai amin. Fa waqafat ihdahumal ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Apabila salah seorang daripada kamu mengucapkan amin, malaikat juga mengucapkan amin tuh. Kapan mengucapkan amin? Tentu setelah imam kan? Setelah imam dolin baru amin. Enggak mungkin kita amin duluan, imam belum, ya. Pas nanti makruh kan tuh, ya. Jadi begitu imam amin, malaikat amin dengan imam, ya. Setelah dolin amin bareng.
wa wafaqat ihdahumal ukhra, barang ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni oleh Allah dosana yang sudah lalu. Di sini ada terselip satu faedah. Faedahnya apa? Bahwa doanya malaikat membuat orang bisa dihapus dosa. Ini adanya. Bersama-sama kita ngomong amin dengan malaikat, berarti malaikat tuh pasti, kan ini pemerintahan kita, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah penghapusan dosa-dosa kecil kita yang sudah lalu. Oleh karena itu jangan main-main di soal amin. Ada orang yang nggak mau amin, nggak apa-apa, kenapa? Bisa waladdallin, dia diam, nggak bilang amin. Batal sholatnya? Nggak batal. Tapi kalau kita ada hadis sahih, kan rugi ya, rugi dong. Rugi, ini lagi dibagi duit, ente lagi dibagi duit, ente seolah-olah nolak. Kalau lagi dibagi duit ente tolak, jangan. Orang dibagi duit nggak minta, kita ambil. Dan pengampunan dibagikan oleh Allah nih, hanya dengan ucapan amin. Keluar dari perbedaan pendapat. Saya tidak ngomong perbedaan pendapat. Saya sekarang sedang membacakan kitab Ahlu Sunnah wal Jamaah. Di depan saya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Apa yang ada di kitab ini saya terjemahkan kepada, bukan dari saya. Jadi kalau ada orang yang nggak mau baca amin, terserah, biarin. Oh, ente kenapa nggak baca amin? Nggak, saya sholat itu. Enggak. Ya, sebab amin bukan dari surat Al-Fatihah, artinya kabulkanlah. Artinya kabulkanlah doa kami, gitu begitu ya. Makanya kita kalau habis doa kan semuanya begitu. Allahumma dzunubana, amin, amin. Apa maksud kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Siapa tahu walaupun bukan di luar salat, Allah Maha Kuasa kan? Malaikat ikut amin, karena malaikat banyak kan tugasnya. Ada yang doain ente pagi-pagi supaya dapat rezeki, ya, yang bangun pagi sembahyang subuh jamaah apalagi itu dapat doa khusus dari malaikat. Demikian pula orang yang tidur nggak sholat, ada doa juga dari malaikat. Dan malaikat tidak pernah mendoakan jelek, bagus. Malaikat tidak pernah mendoakan jelek, bagus. Ada doanya kan, Allahumma Allah ma'ti munfiqan salafan, wa'ati mutlifan watli mau batilan, Allah ma'ti munfiqan salafan, wa'ati mumsikan talafan, kurang lebih gitu maknanya. Ya Allah, kata malaikat, berilah orang yang karim dermawan ganti yang banyak. Kemudian berikan kepada orang yang pelit, seolah-olah itu artinya kehancuran. Bukan kehancuran maksudnya, tapi justru dia dari pelit berubah sehingga harta nggak ada artinya, dibelanjakan lagi semuanya. Itu maksudnya, bukan disuruh arti malaikat doa itu dia hancur harta bendanya, tidak. Tapi hancurnya dengan apa? Dengan sifat dermawan. Pelitnya hancur, jadi dia dermawan juga. Sama dengan yang pertama, itu doa malaikat. Jadi jangan salah arti itu. Malaikat gak pernah mendoakan jelek. Habis nguburin orang, beres nguburin orang, malaikat doain kita. Ansakumullah mautakum, semoga Allah melupakan orang-orang matimu. Kita kan gak ingat-ingat terus kan? Enggak. Kata orang tua kita terus lama kita lupa. Enggak seperti pertama kali. Kemudian hadirin, itu bukan doa jelek dari malaikat. Sebab kalau ente ingat mati terus, nggak makan, nggak minum, nggak kemari, terus sholat barangkali, sholat puasa, waduh, terus nggak bisa apa-apa. Makanya kita disuruh kita yang mengingat mati. Nabi bilang, "Udhkuru dzikra hadzimil ladzat." Ingat-ingatlah oleh kamu kematian. Jadi jangan orang lain yang mengingatkan, ente sendiri. Kita sendiri yang mengingatkan. Allah sengaja dilupakan. Sengaja nih kita dilupakan nih.
Kalau kita ingat mati terus, Allah, Masya Allah, nggak mau kerja, nggak mau nikah, nggak mau ini, waktu dah ibadah terus. Tapi dilupakan. Oleh karena itu, Nabi nyuruh kita yang ingat. Gimana? Kalau ada yang meninggal, ingat. Sabda Nabi, kafa bil mauti wa'idhan. Cukup dengan kematian itu sebagai nasihat. Apa? Seolah-olah tuh mati itu ngomong, yang hidup, nih gua mati. Lu tunggu waktu, pasti mati seperti aku. Seolah-olah begitu tuh. Nabi kan mengatakan, cukup dengan kematian itu nasihat. Maksudnya apa? Seolah-olah si yang mati ini ngomong, yang hidup, nih aku dulu hidup, sekarang mati. Kamu nunggu giliran bakal mati juga seperti saya. Begitu maksudnya. Oleh karena itu, sholat ya kalau diterusin. Oleh karena itu, beribadahlah kamu, berbuat baiklah kamu, bertobatlah kamu dan seterusnya. Ya, kalau Nabi itu Masya Allah ya, luar biasa. Besok tuh Nabi. Baik, kita lanjutkan. Mana tadi? Jadi amin jangan disia-siakan, ya baca amin. Nah, barengin dengan imam. Nah, ini juga terselip seolah-olah perintah kepada imam, ya sunnah kepada imam untuk mengucapkan amin kedengaran nama makmum. Supaya apa? Supaya tadi dapat doa malaikat bareng. Jadi imam amin, kita amin. Kita ulangi sekali lagi biar ngebiasakan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Enak lagi. Ya, enak lagi kitanya juga. Kalau bareng begitu, kalau sini amin, ini amin, ini amin, nggak enak. Tapi kalau begitu aja, ya bareng. Jadi imam juga ada saja mungkin 1 detik, ya. Waladdallin. Amin. Kan ada sedikit berhenti, ya. Nah, baik. Kita wa min dzalika anna sholata tanha sahibaha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketahuilah bahwa salat itu akan mencegah orang yang salat daripada perbuatan-perbuatan yang jelek, ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan yang kotor. Berkah salat, kalau dia salat terus lakukan akan hilang tuh. Yang tadinya ngomongnya kasar, insya Allah kalau dia selalu salat jadi halus. Yang biasa ngomong kotor, jorok-jorok, berkah salat, insya Allah ngomongnya jadi bagus, nggak pakai jorok lagi, bersih ngomongnya, ya. Yang biasa suka nyerempet-nyerempet tadi itu yang saya bilang, enggak, ya, lulus lagi, bener lagi. Berkah apa? Berkah dia selalu menjalankan salat. Nah kita sekarang tanya dong di rumah nih anak-anak, salat. Jangan yang ditanya gimana nilai di sekolah, gimana ini pekerjaan rumah, gimana itu. Wah ditanya, salat kagak pernah ditanya. Belum, nggak sembuh diam semuanya. Itu bikin sial. Kalau kita lihat ada kok ini amat sini kehidupan di rumah nih. Coba lihat sholatnya. Ya, saya pernah mendengar salah satu mufti dari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dari mufti dari Hadramut, dari mufti Sewun. Nah, beliau ngomong, kalau Anda melihat kehidupan di rumah tangga kita kok kacau balau, nggak bener, banyak yang ruwet-ruwet, dari kerjaan ruwet, ini ruwet, anak ruwet, coba lihat sholat kita. Udah lihat kalau ada sholat ya, alhamdulillah. Istri lihat, alhamdulillah jamaah sama anak. Mungkin anak-anak subuh nggak sholat, zuhur sholat, asar enggak, kita diam. Jangan nak, udah makan belum nak? Cuma makan yang ngomongin. Oh nak itu di sana, masya Allah nak ada apa namanya ayam, ada ini segala macam. Kenapa nggak pernah? Ayo sholat, sudah sholat belum? Selalu gitu. Ketemu dengan anak kita baru pulang sekolah, udah sholat belum nak? Udah. Yang lain insya Allah enteng. Ini dulu yang nomor 1 nih, sholat. Tanyain. Nah, kita tanya diri kita nih, kita begitu nggak? Kalau belum, coba lakukan itu. Kalau ada yang sholat terlalu di dalam rumah, coba lihat barangkali ada yang sholatnya nggak benar. Oh Bib, alhamdulillah Bib, anak saya sholat, istri saya sholat. Tapi supir pembantu saya kagak sholat. Sama. Ingetin tuh, supir dia harus sholat, jangan dibiarin. Yang bawa kita tuh, jiwa kita tuh supir. Jangan bikin sial. Orang yang nggak sholat itu bawa sial. Orang yang tidak sholat, tulis di hati Anda nih, orang yang tidak sholat bawa sial. Bukan nggak ngakui sholat, suka tidak sholat. Asar sholat, zuhur enggak, maghrib sholat, isya enggak, subuh enggak sholat, bawa sial.
Bim, saya mau tahu. Aduh sayang, kalau anda ngomong begitu, jangan mau tahu. Mudah-mudahan kita tidak begitu jawabannya. Mudah-mudahan kita tidak begitu. Jadi pembantu hati-hati tuh. Perhatikan sholatnya pembantu. Mungkin anda nggak enak ini pembantu. Istri kita yang negor, anak perempuan kita yang negor. Supir kita bisa tahu. Kalau kita laki-laki kita yang negor. Jangan ibu yang negor, terbalik. Ibu negor supir, bapak negor pembantu. Ngaco itu namanya. Ya, bapak negor supir, ibu negor pembantu. Nah, ya, itu kok. Jangan diam. Karena apa? Tanggung jawab kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita bakal ditanya semuanya. Sama saya, saudara sama, enggak ada bedanya. Bakal ditanya oleh Allah SWT. Kita bukan nabi, kita bukan malaikat, kita bukan wali, kita bukan ulama, kita orang biasa. Banyak nanti pertanyaan buat kita saudara-saudara. Apa di antara pertanyaan? Kenapa kamu ngaji lebih dari waktunya? Bukan ditanya tuh. Makanya karena sudah habis waktunya, saya harus selesai di sini dulu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, buat saya dan buat saudara-saudara ya. Jangan ingat-ingat tuh soal amin, ingat-ingat jangan ludah sembarangan. Kalau kita memang kebetulan sedang flu, sedang batuk-batuk, bawa tisu atau bawa sapu tangan. Ya, jangan sampai meludah ke depan gitu, jangan ya. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita dunia wal akhirah. Kurang lebih saya mohon maaf wal afu. Baik, bagaimana?